Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Selamat bertemu kembali di channel bimbingan ngaji online Tahsin dan Bahasa Arab. Pada kesempatan ini kita akan lanjutkan pembahasan dari kajian tahsin sebelumnya, yaitu mengenai al-makharijur ra'isatu lil hurufil arabiyyah. Kalau sebelumnya kita telah membahas tentang definisi tajwid dan kecepatan tilawah. Bisa dilihat di videonya, silahkan ya. Kita akan lanjutkan al-makharijur ra'isatu lil hurufil arabiyyah. Al-makharij itu jamak dari makhraj, tempat-tempat keluar huruf. Ar-ra'isah secara bahasa kan kepala. Maka ra'isah di sini bisa diartikan makhraj-makhraj yang global. Karena nanti ada makhraj-makhraj secara terperinci. Makhraj-makhraj yang global lil hurufil arabiyyah, untuk huruf-huruf al-arabiyyah, bahasa Arab alias bahasa Al-Quran. Yang pertama kita akan sebutkan dari al-jawf. Al-jawf ya, al-jawfu. Al-jawfu mana? Dari sini yang warna ungu ini, warna ungu, kemudian hijau. Nah ini lobangnya, rongga, ini rongga sampai ke sini. Ini namanya al-jawf. Dari rongga ke sini, rongga tenggorokan dan mulut. Mulutnya ke sini, itu al-jawf. Yang kedua al-halq. Al-halq itu tenggorokan ya. Tenggorokan yang warna ungu, warna ungu, agak kebiru-biruan ya. Ini warna ungu, ini al-halq. Kemudian setelah itu masuk ke wilayah al-famu. Al-famu itu mulut ya. Ini mulut segini nih, mulut. Di dalam mulut itu ada al-hanak al-a'la. Al-hanakul a'la, langit-langit atas. Al-hanak, langit-langit, al-a'la atas. Kemudian ada yang namanya al-lisan. Al-lisan ini lidah ya. Lidah yang warna merah. Kemudian ada al-asnan, gigi. Gigi, tentu di dalam mulut kita itu banyak gigi. Yang keempat asyafatan, dua bibir ya, dua bibir. Jadi di bagian mulut kita itu ada al-hanak al-a'la ya, langit-langit atas, ada al-lisan, lidah, kemudian ada al-asnan, gigi, dan ada asyafatan, dua bibir. Kemudian yang terakhir al-khayshum. Al-khayshum rongga hidung. Hidung ini rongganya. Jadi al-khayshum itu bukan hidung ya, tapi rongga hidung. Rongga hidung. Kita lanjutkan. Nah, yang dimaksud dengan al-jawf adalah khala'ul halqi wal fami. Khala'ul halqi wal fami. Khala itu adalah rongga, al-halqi tenggorokan, wal fami dan mulut. Rongga, tenggorokan dan mulut. Al-jawf. Yang kedua al-halqu. Al-halqu tenggorokan. Al-halqu tenggorokan. Kemudian al-famu. Al-famu di dalamnya ada al-hanakul a'la, al-lisanu, al-asnanu, asyafatan. Nah, nanti yang dihitung, yang disebutkan dengan al-makharijur ra'isah itu adalah kita ambil al-lisan di bagian al-famu ini atau di bagian mulut ini. Kemudian yang kedua asyafatan, dua bibir, al-lisan dan asyafatan. Yang terakhir adalah al-khayshum, itu rongga hidung. Kesimpulannya, al-makharijur ra'isah lil hurufil arabiyyah ada berapa? Makhraj secara global dalam bahasa Arab ada 5. Satu al-jawf, kedua al-halqu, ketiga al-lisan, keempat asyafatan, kelima al-khayshum. Saya ulang kembali, makhraj secara global dalam bahasa Arab 1. Kalau al-jawf itu adalah rongga, tenggorokan dan mulut. Al-halqu tenggorokan, kemudian al-lisan lidah, kemudian asyafatan dua bibir, yang kelima rongga hidung. Jadi 29 huruf hijaiyah itu tidak keluar kecuali dari yang 5. 1 al-jawf, 2 al-halqu, 3 al-lisan, keempat asyafatan, dan kelima. Kita lanjutkan. Nah, bagian-bagian dari tenggorokan, aqsamul halqi. Aqsamul halqi. Itu yang pertama dari al-awtarus sawtiyah. Jadi al-awtarus sawtiyah itu pita suara. Ya, pita suara. Kan suara bergetar dulu ya di sini. Mintaqatu aqsal halqi. Pertama keluar mintaqatu aqsal halqi. Ini wilayah pangkal tenggorokan. Nanti akan kita bahas huruf apa saja yang keluar dari sini. Kemudian yang kedua ada lisanul mizmar. Ya, lisan ini lidah, mizmar itu menurut bahasa ya, secara lughah itu adalah seruling. Berarti ini sebenarnya kalau dilihat artinya atau kamusnya itu pembuluh.
pembuluh yang ini mengatur jalannya makanan ke sini kan. Makanan masuk ke sini. Ini pembuluhnya. Pembuluh ini lisanul mizmar. Kemudian ini mintaqatu wasatil halqi. Ini wilayah tengah tenggorokan. Wasat itu tengah, al-halqi tenggorokan. Kemudian ada jadrul lisan. Jadrul lisan, akar. Jadi, akar lidah. Jadrul lisan ini mintaqatu al-halqi, wilayah ujung tenggorokan. Jadi aqsamul halqi kesimpulannya dari aqsal halqi dan wasatil halqi dan adnal halqi. Ini nama ininya, namanya itu istilahnya anggota di dalam pengucapan suara kita. Al-autarus sautiyah, lisanul mizmar, dan jadrul lisan. Kita lanjutkan. Nah, bisa dilihat al-hanak al-a'la, bagian dari langit-langit di dalam mulut kita itu, masya Allah ya, bisa dilihat. Ini dimulai dari di al-lahah, ya. Al-lahat, ini kita bisa lihat nih di sini al-lahatu, al-lahah. Ini katup suara. Katup suara. Ini kan yang menutup suara, ini tutup buka nih. Ketika kita makan ke sini, ya, ini tertutup. Ketika ada udara masuk ke sini, ya, maka biasanya makan ke sini, maka istilahnya nanti masuk makanan ke sini. Di dalam istilah orang Sunda, kebesekan, kebesekan, gitu ya. Makanya ketika makan jangan jangan ketawa atau ini ya, karena nafas ini sangat berpengaruh ketika kita sedang makan. Ini namanya al-lahatu. Ini katup suara. Kalau ini tadi lisanul mizmar, pembuluhnya. Di kesini makanan, ya, ini pembuluhnya. Kemudian al-hanakul lahmi. Jadi al-hanak itu ada yang namanya al-lahmi, atau dalam istilah ar-rikhu. Ar-rikhu, al-lahmi di sini daging. Jadi langit-langit tapi daging di sini. Langit-langit berdaging, berarti lunak. Kemudian kedepannya al-hanakul azmi, ya, sulbu, atau langit-langit berdaging. Ini langit-langit daging, ini langit-langit tulang. Al-azmi itu tulang. Al-hanakul azmi. Kemudian muqaddam al-hanak. Jadi langit-langit paling depan, ini muqaddam, itu paling depan al-hanak langit. Kemudian setelah al-hanak ini ada al-lithah. Al-lithah gusi. Ini al-lithah gusi. Di bagian dari al-hanak itu ada al-lahatu, ini katup suara. Al-hanakul lahmi, ini langit-langit berdaging. Al-hanakul azmi, langit-langit bertulang. Kemudian langit-langit paling depan. Kemudian yang terakhir adalah gusi, gitu. Lanjutkan. Nah, bagian dari lidah, aqsamul lisan. Jadi sebelum kita membahas makharijul huruf secara keseluruhan dan prakteknya, kita akan bahas terlebih dahulu ya, anggota-anggota suara kita ini apa saja. Aqsamul lisan, jadi bagian-bagian dari lidah. Lihat dari sini, ya, dari sini ujung dulu ya. Ra'sul lisan. Ra'sul lisan, kepalanya di sini, ini kepala nih, kepala. Ra'sul lisan. Kemudian torful lisan. Jadi torful lisan sebetulnya agak geser dikit setelah ra'sul, setelah kepalanya. Torful ini ujung lidah. Kemudian wasatul lisan, ini tengah lidah. Aqsal lisan, pangkal lidah. Ra'su kepala, torful ujung, ya. Tapi ini sering tidak dibahas terlalu detail. Biasanya torful lisan, ya. Torful lisan ujung lidah saja. Kemudian aqsal lisan, pangkal lidah. Kemudian jadrul lisan, ini tadi akar lidah. Ini yang warna kuning ini menunjukkan nanti aqsal lisan, wasatul lisan, torful lisan. Jadi untuk lidah ini yang masuk kategori pembahasan dari sini, aqsal lisan, wasatul lisan, dan torful. Adapun jadrul lisan tadi termasuk min tokoh adnal halqi, wilayah pangkal tenggorokan, wilayah ujung tenggorokan. Kalau ini ra'sul lisan, kepalanya. Nah, dari sini lihat aqsal hafah, ini ada posisi kita paling, jadi paling belakang. Hafah ini sisi. Kalau ini secara ini sisi ya. Kalau sisi kiri, sisi kanan, sisi kiri, sisi kanan. Di kiri aqsal hafah berarti sisi lidah, ya, paling belakang. Ya, paling belakang. Kemudian hafatul lisan, ini sisi lidahnya, posisi ini. Kemudian ini disebut sisi lidah semuanya. Kemudian adnal hafah, ujung sisi lidah. Ujung sisi lidah. Kalau muntahal hafah, akhir dari sisi lidah, akhirnya itu di sini. Saya ulang kembali, ini bagian dari lidah ini posisinya seperti begini ya. Aqsal lisan, wasatul lisan, torful lisan. Kemudian jadrul lisan, sebelumnya ada ra'sul lisan ujungnya. Nah, dari posisi ke sini itu namanya
hafatul lisan ini di sisi lidah sebelah kiri ataupun sebelah kanan, ini sisi lidah. Kemudian sisi lidah pun ada yang masuk ke pangkal sisi lidah, kemudian ada ujung sisi lidah, pangkal lidah dan ujung. Nah, kemudian lanjutkan, bagaimana sih kaifiyatu hudutsil hurufi bi jihazin nutqil insani? Bagaimana terjadinya huruf-huruf di dalam jihaz, di dalam anggota atau di dalam alat suara kita, alat pengucapan manusia. Satu, kita akan bahas huruful maddi wal lin. Jadi huruf-huruf mad dan lin. Ini kita akan bahas dulu. Takhruju bihtizazil autaris sautiyyati fil hanjarah. Jadi huruf mad dan lin itu dengan bergetarnya pita suara. Ini bergetar pita suara dalam kerongkongan. Hanjarah ini kerongkongan. Kalau tadi kan al-haq tenggorokan. Kalau al-hanjarah kerongkongan. Batang ini kerongkongan ya. Baik. Wa yusahibu dzalika, kemudian diikuti oleh infitahun lil fami fil alif. Kemudian dibuka mulutnya ketika mengucapkan alif, wa yakunul lisan fi wad'ir raha. Dan lidah ini dalam keadaan raha. Lihat datar sini. Nah, ini lidahnya. Contoh kan. Ketika baca huruf berharakat fathah, maka lihat a ba ta. Nah, itu infitahun lil fami, dibuka mulutnya a. Jadi bukanya adalah pertengahan ya. Fathatun mutawassitatun, dibuka pertengahan saja. A, ba, ta, mulutnya dibuka pertengahan. Nah, itu namanya dalam kondisi alif ya, ketika mengucapkan huruf alif yang sebelumnya fathah. Kemudian lidahnya itu datar dalam keadaan rohah ya. A, ba, ta, ya, ha, ho. Baik. Kemudian lanjutkan, ini masih huruful maddi wal lin. Indhimamun lisyafatain fil wawi ma'artifa'i aqsa. Memonyongkan dua bibir. Nah, ini kan dua bibir nih. Dimonyongkan. Ketika mengucapkan huruf wawu ma'artifa'i aqsal lisan, disertai terangkatnya pangkal lidahnya. Bagaimana cara mengangkat pangkal lidah nggak usah dipikirkan. Yang penting ketika kita mengucapkan yu. Nah, indhimamun lisyafatain itu maju bibir. Monyongkan sempurna. Yu. Itu indhimamun lisyafatain. Adapun terangkatnya pangkal lidah otomatis. Jadi nggak usah. Yang penting monyongkan saja bibirnya sampai semonyong-monyongnya. Sampai sempurna. Baik, kita lanjutkan terakhir ya, ini masih huruful maddi wal lin, itu diikuti oleh inkhifadun lil fakkis sufla. Nah, ini fakkis sufla, rahang bawah. Inkhifad ke bawah, tarik ke bawah. Jadi ketika wartifa'un li wasatil lisan, kemudian terangkatnya tengah lidah. Nah, ini sekali lagi sama dengan seperti tadi, nggak usah dipikirkan diangkatnya tengah lidahnya, itu nggak usah dipikirkan. Yang penting inkhifad, ditarik ke bawah. Itu namanya inkhifadun lil fakkis sufla. Itu ketika mengucapkan. Saya ulang, a dengan fathatun mutawassitatun, dengan bukaan yang pertengahan, kemudian indhimamul lisyafatain, kemudian inkhifadun lil fakkis sufla. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu